Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Lesmana. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Ini karya gue bersama Erik Sukamti. Tentu saja akan membahas lagu yang fenomenal. Sampai jumpa. Ini tadi di obrolan kita dibilang ini lagu yang benar-benar dibuat hari terakhir menjelang pulang. Pulang dari Lombok kita ke Yogyakarta. Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Sebelum 2016. Covid. Sebelum 2016. Sebelum Album COVID. mana ini? Album Sukamti D. Sukamti deh. Ide yang ada lagu berbahasa Lombok kalau nggak salah. Betul. Karena mau pulang, akhirnya Kita mau pisah, kita butuh lagu yang temanya perpisahan nih. Gitu. Buat besok dinyanyikan untuk perpisahan dengan warga. yang punya ide kata apa sampai jumpa itu siapa? Kalau itu kan tema itu berdasarkan kebutuhan. Ah. Karena waktu itu pengen bikin lagu sampai jumpa. Jadi kita sudah tahu premisnya. Kita mau bikin apa. Sampai jumpa. Jadi sudah ditentukan dulu ya premis dari awal ya. Kita bikin lagu perpisahan. Kenapa sampai jumpa? Itu awalnya aku nemu bagian ref dulu. Yang mana tuh? Itu di video ada tuh. Jadi kalian teman-teman kalau sudah nonton video ini, pindah ke channel Endang Sukamti. Di searching judulnya Sukamti Behind the Scene, Album Sukamti D. Dia ada sekitar 30 Ada episode. 30 episode, ini episode hampir-hampir terakhir lah. Soalnya mereka tuh sebulan. Ya kalau nggak sebulan. salah. Itu aku nemu nada ini dulu pertama. Waktu itu gitu. Terus kemana nih Dor? Gitu. Gini sampai tanganku. Di video itu juga ada. Terus tak kasihin ke Dori. Dari supaya dia maininnya. Jadi refnya kita temukan. Refnya Baru duluan. doang. Habis itu baru kita nulis. Jadi semua kalau lain musisi beda ya. Jadi ada yang kalau nderin itu biasanya dia dari lirik baru ke notasi. Kalau kita kebalik, dari notasi dulu baru ke lirik. Itu karena kita lebih mudah. Kalau dilihat kan kita bikin lagu itu Boleh coret-coret Mas. mana? Tuh spidolnya di situ. Spidol. Nah, kamu kan sering ngajar. Nih, selalu berima. Hey, sampai jumpa di lain hari. Sama, untuk kita ketemu lagi. Kurelakan dirimu pergi. Ini ya lagi Iya. ini. Meskipun pindah ke U. Kalau kita masih gitu, klasik. Kadang iya. Gitu-gitu Ganti-ganti ya. gitu. Jadi tantangan kita merangkai kata-kata yang buat kita itu kalau orang Jawa lebih enak dinyanyikan gitu. Aku nggak tahu itu. Kalau orang Jakarta dia nggak punya masalah di situ. Tapi buat kita orang Jawa yang medok-medok itu lebih enak nyanyinya gini. Terutama Sukamti ya. Gitu. Jadi kalau I, A, U itu tak perhatikan banget. Secara ini lebih mudah gitu ketika bernyanyi. Lebih enak aja nyanyinya. Mungkin ya itu pengaruh dialek mungkin ya. Berarti si part itu yang muncul duluan, lirik. Ini muncul duluan. Lirik itu. Oh itu kan musik tadi, liriknya juga itu dulu. Liriknya juga, liriknya itu. Belum ada, itu kita tulis setelahnya. Setelah jadi semua notasi. Setelah jadi notasi, kita baru Humming dulu lah. humming. Karena kita perlu tahu untuk membuat kata-kata ini, berapa suku Iya. katanya, ini kan suku katanya ada. Itu kan ditentukan notasi yang sudah tercipta. 10 suku kata. Sampai jumpa di lain hari, 10. Tapi ini bikinnya bareng-bareng kan liriknya? Bareng-bareng. Di video itu juga ada. Itu setelah semua jadi, kalimat mana yang duluan ada? Sampai jumpa dulu. Ref dulu ini, sampai jumpa. Oh dari awal memang udah ref dulu? Nyari Iya, liriknya, iya, iya. bikin liriknya. Kebetulan kan premis sudah ditentukan dari awal. Tentang perpisahan. Iya. Sampai jumpa itu ketemu di awal. Baru Berarti langsung notasi ref pada saat itu ya? ref. Habis ref, bikin bait, Iya. humming juga. Songnya ya. Nah setelah semua humming udah selesai, kita udah tahu berapa jumlah suku katanya yang akan dicari. Gitu. Jadi kayak kita bikin tabel gitu. 10 suku kata. Gitu. Untuk ref, bait berapa suku katanya. Kayak gitu-gitu. Berarti ini tuh spesifik bercerita tentang perpisahan di tempat itu. Ya makanya di sini kan juga ada pasang surut. Itu karena kita memang di laut. Di laut ya. Di pulau. Di pulau. Bukan pasang surut secara ini pasang surut harfiah ya. Ya filosofis juga. Pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Terbitkan tenggelam. Ya, ini kayak kita bikin beberapa fase yang hampir sama dengan pattern yang sama.
Contoh, datang akan pergi, lewat kan berlalu. Nah, ini premis untuk memperkuat premis ya, datang akan pergi, lewat kan berlalu. Pasti ya. Nah, apa yang karakter yang hampir sama kayak gini? Ada kan tiada, bertemu akan berpisah. Ini kan mengartikan yang atas. Gitu. Diulang lagi, awal kan berakhir kan sama. Datang pergi, lewat berlalu. Awal akhir, Terbit tenggelam. Pasang surut. Ya bertemu akan berpisah. Simple. Cuma pengembangan dari datang akan pergi, lewat akan berlalu. Ya. Dan begitu seterusnya. Ini ref. Terus mana bait selanjutnya? Kok kayak ada yang kurang ya? Oh, udah ini tok. Si dudu itu karena nggak tahu mau lirik apa. Itu karena instrumennya sudah pergi, jadi dipakai melodi cocot. Melodi sangat. Melodi cocot. Curut. Waktu pulang ke Jogja, kebetulan kita punya banyak teman-teman jago. Ini harus dikasih instrumen lain. Akhirnya ada cello masuk situ. Ya. Itu anak-anak isi itu, ngisi. Jadi makin sendu ya begitu ada Betul. cello. Wah itu gesekannya emang nyampe ke Tapi hati. nyangka gak sih lagu ini tuh bikin Sukamti jadi Ya. makin Seperti yang aku bilang jadi tadi ya. gede lagi. Kadang kita bikin lagu kapan, kita nggak tahu boomingnya kapan. Tapi sebetulnya moodnya yang lu mau bikin tuh apa di Sampai Jumpa waktu pada saat itu dibikin? Perpisahan, mood perpisahan. Perpisahan lebih ke sedih atau perpisahan kan judulnya Sampai Jumpa Enggak kan ada dong, kan optimis. berpisah untuk apa? Datang akan pergi. Sampai jumpa. Sampai Kan? sampai jumpa kan akan berjumpa lagi. Berarti lebih ke kayak ini nggak usah bersedih kita Nggak usah. Walaupun sekarang Memang takdirnya bertemu akan berpisah. Iya. Tapi akan ada harapan di suatu hari kita ketemu lagi. Iya. Ada pesimisnya lah, karena sampai jumpa. Kita kan berjumpa lagi berarti. Iya, tapi soalnya kan orang-orang sekarang memakai lagu itu untuk hal-hal yang menyedihkan, maksudnya kayak sedih, perpisahan jadinya ya. Nah, ketika kita sudah lempar ke orang ya berarti itu sudah Ya. hak orang lain untuk menilai, untuk memaknainya. Tapi lagu ini jujur bagus sih. Gitu. Salah satu lagu yang bagus. Dan kita nggak bisa menderek itu. Kalau yang paling berkesan dari membawakan lagu ini, ingat nggak lo misalnya di mana satu gitu? momen apa? Ini ya di Malang, Pak. Di Oh, Malang habis- itu habis kejadian Kanjuruhan. Itu kan dinyanyikan semua orang Indonesia gara-gara peristiwa itu, dan di situ juga ada satu lagi. Kapal selam. Iya, yang videonya viral kan, iya, yang sebelum mereka Betul. ini kan Nah, musibah itu. itu kebetulan temanku kan ada orang dalam juga. Aku dikirimin itu. Ternyata mereka itu setiap kali pergi, mereka harus berpamitan dengan keluarga, memang seakan-akan udah pergi. Oh, memang secara psikologis. Tradisinya emang begitu. Wah, merinding aku. Dia nyanyi itu di kapal. Ah, serius? Iya. Wah, Itu merinding aku. kali keberapa mereka menyanyikan lagu itu? Wah, aku juga nggak tahu tuh. Tapi dia kirimin video itu. Ini mereka selalu berpamitan dengan keluarga setiap kali mau menyelam. Jadi memang sebelum mereka menyelam itu sudah berpamitan semua. Karena selalu ada kemungkinan itu Iya. apa? Dia nggak tahu kapan akan pulang, akan kembali, bisa balik atau enggak juga nggak tahu. Jadi emang SOP-nya begitu, budayanya begitu. Lalu waktu tahu itu setelah berita itu, setelah Kalau kejadian itu dikasih tahu personal. sama teman. Jadi ya setelah kejadian itu kan Ah. banyak berita-berita itu. Nah itu si temanku emang ngasih tahu. Wah, Gimana waktu itu Bikin pas video. ngelihat? Wah itu lebih merinding lagi. Kalau ini kan merinding karena dikabarin. Iya. Kalau Kanjuruhan merinding karena aku nyanyi langsung Hmm. di Malang. di stadion. Enggak sih, enggak. Di kota Malang. Tapi kan ada Ambience juga masih Dan vibes-nya iya, masih. masih dalam suasana duka. kan katanya lu nggak pede kalau nyanyi sendiri. Tapi lagu ini pernah lu nyanyikan sendiri nggak tanpa ada orang atau rame-rame sama temen? Pernah. Kalau di rekaman kan orang bisa denger terus ya. Iya. Kalau live kan udah hilang. Nggak bisa diulang lagi. Dan biasanya kalau live kan nyanyi semua. Jadi Ah. nggak penting merdunya. Nah, kalau sekarang perlu bantuan Ari apa Kalau mau sekarang sendiri? biar Ari aja lebih merdu kan. Oke. Sebelum Ari nyanyi kita Boleh tanda tangan dulu Eriks. di Buat sebelah kanan. teman sekelas yang mau mendapatkan partitur Sampai Jumpa karya yang ditandatangani oleh Erik Sukamti, silakan lihat di Instagram kami @authenticity_id ya. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkannya. Sekarang tanggal 4 4. September.
4 September itu bulan apa? 9. Ya, 9 2025. 2025. Sampai jumpa di lain waktu.